Halo guys, tenang, kalian nggak salah ngeklik. Ini masih channel Cakap Foto. Jadi buat yang bingung, hari ini host kita biasanya si Niko lagi nggak bisa hadir, sehingga video kali ini gua yang ambil alih. Nah, pertama-tama salam kenal sebelumnya. Nama gue Fahmi, gua koleganya si Niko, dan memang ini pertama kalinya gua muncul di channel ini. Jadi meskipun kali ini hostnya beda, gue tetap ingin melanjutkan kebiasaan Niko sebelumnya, yaitu gue doain kalian semua baik-baik aja, sehat selalu, dan terhindar dari segala macam virus. Sekedar informasi, hari ini tanggal 14 Agustus 2021, dan di domisilinya kami di Kota Medan masih PPKM, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Khusus di luar Pulau Jawa dan Bali diberlakukan perpanjangan selama 2 minggu dari tanggal 10 sampai 23 Agustus. Jadi jangan lupa tetap jaga kondisi, dan sekali lagi semoga kalian semua terhindar dari segala macam penyakit. Oke, kalau kalian perhatiin ya, beberapa video yang kita rilis di channel ini yang masih dibawain oleh Niko, kebanyakan ngebahas hal-hal yang bisa dibilang masih masa lalu. Paling modern pun kemarin hanya ngebahas yang berhubungan dengan sistem hybrid. Akan tetapi, kali ini gue ingin ngebahas hal yang agak berbeda, yaitu hal yang gue rasa adalah masa depannya otomotif, baik itu mobil maupun motor. Gua rasa pembahasan ini cocok aja kita lakuin sekarang, mengingat salah satu perusahaan yang paling dominan dalam memproduksi mobil-mobil masa depan ini pas setahun lalu merilis salah satu produk yang paling menggemparkan dunia otomotif, yaitu celana pendek seharga $69.420 dengan motif atau tulisan S3 Exit. Selain itu, beberapa bulan selang pengumuman produk baru tersebut, mereka meluncurkan lagi salah satu produk otomotif andalan mereka, yaitu mobil listrik yang dibanderol dengan seharga $69.420. Jadi, para anak meme dan penggemar otomotif pasti udah tahu siapa lagi brand yang satu ini kalau bukan Tesla. Nah, jadi tadi gue sebut Tesla ini mobil masa depan, atau intinya energi listrik lah yang menurut gua bakal jadi masa depannya dunia otomotif. Mungkin kalian bakalan ada yang nggak setuju sama gua, tapi tunggu dulu. Tentu gua punya alasan tersendiri kenapa gua bisa ngeluarin statement seperti ini. Balik sedikit ke video-video sebelumnya, mungkin kalian kalau ada ngikutin bakal tahu kalau Niko itu orangnya rada old school, dimana dia masih ngebangga-banggain mesin yang masih pakai BBM. Tapi kalau gue sih, meskipun gue rasa teknologi kendaraan listrik masih rada belum matang atau masih susah untuk jadi kendaraan sehari-hari, terutama di Indonesia, gue yakin kalau kedepannya kendaraan listrik bakal pelan-pelan menggantikan kendaraan yang masih memakai BBM. Alasan pertama kenapa gue bilang begini, paling utama ada di emisi, dan emisi yang gue maksud di sini bukan semata-mata emisi gas buang ya, tapi yang gue maksud juga termasuk emisi suara. Kita tahu bahwa kendaraan sekarang ini, apalagi yang dikendarain anak-anak muda, pasti identik dengan yang namanya modifikasi. Dan salah satu modifikasi yang paling mudah dilakuin adalah modifikasi ke bagian knalpot. Popularitas modifikasi ini tentunya ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya itu misalnya untuk mendongkrak tenaga mesin, atau supaya sesama pengguna jalan lebih merhatiin kita, terutama bagi yang suka touring naik motor nih. Pasti tahu lah rasanya kalau nyalip truk itu seandainya si supir nggak merhatiin kita. Tapi dibalik itu ya nggak jarang juga kita temukan kendaraan dengan modifikasi seperti itu yang dipakai nggak pada tempatnya. Misalnya di daerah pemukiman, dan jujur aja gue sangat benci sama hal ini. Dan tentu saja apabila moda transportasi yang dipakai di masyarakat adalah kendaraan listrik, hal ini nggak akan menjadi satu masalah besar. Hal lain mengenai kendaraan listrik yang menurut gua menjadikannya sangat cocok buat dijadiin kendaraan di masa depan, terutama kendaraan untuk sehari-hari, yaitu dari karakteristik mesin listrik itu sendiri. Nah, jadi yang belakangan ini pada ngikutin konten-konten di channel ini mungkin bakal notice kalau belakangan Niko sering ngerilis topik-topik yang berhubungan dengan teknologi plug-in hybrid. Tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa teknologi ini sampai diciptain? Nah, gue jelasin nih. Jadi kita tahu bahwa mesin pembakaran internal itu identik dengan kemampuannya dipacu dalam putaran mesin yang relatif tinggi.
Bahkan beberapa mesin balap seperti dalam ajang MotoGP atau F1, RPM rata-rata mesin mereka bekerja itu bisa melebihi 10.000 RPM. Tentu power yang dihasilkan mesin-mesin seperti itu sangat tinggi. Akan tetapi, karakteristik mesin yang seperti itu mempunyai satu kekurangan, yaitu pada RPM rendah. Mesin-mesin pembakaran internal, terutama yang dituning untuk balap, itu akan terasa kurang bertenaga. Dari sinilah muncul teknologi hybrid, di mana motor listrik dalam mobil-mobil hybrid itu bertugas membantu mesin utama mobilnya dalam kondisi yang memerlukan power tambahan, terutama di RPM rendah. Kenapa bisa begitu? Mungkin di kesempatan kali ini gua nggak bakal ngejelasin secara terlalu panjang lebar, tapi intinya adalah desain mesin-mesin elektrik memungkinkannya untuk menghasilkan torsi maksimum bahkan dari 0 RPM sekalipun. Hal inilah yang menurut gua sangat cocok apabila kendaraan elektrik dijadikan moda transportasi utama di masa depan, terutama untuk kebutuhan transportasi sehari-hari. Hal ini tentunya bukan tanpa kekurangan, karena kita tahu kalau kendaraan elektrik terutama di Indonesia itu masih tergolong barang mewah. Dan nggak lupa juga, di Indonesia masih susah untuk mencari tempat-tempat di mana kita bisa mencharger kendaraan elektrik selain di rumah. Tentunya hal ini membuat pengguna kendaraan elektrik untuk kebutuhan sehari-hari itu belum ideal lah untuk saat ini di Indonesia. Tapi gue cukup senang juga melihat beberapa pihak nampaknya sudah mulai melakukan transisi tersebut. Seperti salah satu perusahaan ojek online yang cukup terkenal di Indonesia. Gue tentunya berharap kedepannya infrastruktur penunjang kendaraan elektrik ini bisa segera dibangun dan produsen kendaraan listrik ini bisa menawarkan produk yang lebih terjangkau ke masyarakat umumnya. Jadi mungkin itu aja dari gue di episode kali ini. Dan gua rasa ini nggak bakal jadi terakhir kalinya kita ngebahas soal kendaraan listrik. Jadi bagi kalian yang suka, tungguin aja ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe ke channel ini. Dan apabila kalian ada masukan atau saran, komen aja di bawah. Oke, gue Fahmi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.